Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan di acara rutin kita, yaitu Forum Kopi Hangat, yang dimana kita akan membahas tentang eh, isu-isu keislaman yang tentunya ini kita laksanakan rutin setiap Kamis pagi. Dan kami juga ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Ada Ustadz Zilal. Ahlan Ustadz. Sehat Ustadz ya? Al- Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya forum kopi hangat ini mungkin bagi para hadirin yang baru saja bergabung bersama kami, eh, adalah sebuah forum kajian dan diskusi yang insya Allah menitik beratkan pada pembahasan tentang pemikiran dan juga politik keislaman. Dan ini forum kajian tersebut kita eh, buat untuk bertujuan mewujudkan keterbukaan wawasan, kemudian serta ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat yang berkepanjangan menuju kematangan dan kedewasaan, sehingga umat Islam menjadi kekuatan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab tentunya sebagaimana yang kita ketahui, peradaban Islam ini senantiasa dibangun melalui diskusi-diskusi panjang yang kiranya bisa menambah khazanah keilmuan kita. Eh, Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang kiranya cukup menarik dalam kancah eh, keislaman ya, perkembangan keislaman di Indonesia khususnya, yaitu tentang refleksi sejarah pendidikan Islam Indonesia, yang dimana kita coba mengupas dari satu peran ya, sebuah organisasi yang sudah cukup lama di Indonesia, bahkan organisasi ini sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan dan masih eksis hingga saat ini. Bagaimana kiprahnya, kemudian seperti apa latar belakangnya, kemudian bagaimana eh, kiranya tujuannya hingga saat ini. Insya Allah nanti akan sama-sama kita bahas oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Zilal Al-Baqi Bahalwan, Eshum MAG. Dan izinkan saya sedikit membacakan profil daripada pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan eh, salah satu pengurus Majelis Kaderisasi dan Organisasi Pengurus Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Jadi ini kita mendatangkan langsung ya pemateri daripada yang berkecimpung langsung dan sebagai pengurus langsung ya di organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian beliau menamatkan kuliah S2-nya ya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam jurusan studi Islam, dan S1-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya juga dalam jurusan Sejarah Peradaban Islam. Kemudian pengalaman organisasi beliau dari 2018 sudah bergabung bersama Himpunan Mahasiswa Islam di UIN Sunan Ampel sebagai ketua umum, dan 2021 beliau tergabung dalam HMI Badko Jawa Timur di Departemen Pembinaan Anggota, dan 2023 hingga sekarang menjadi pengurus Majelis Kaderisasi dan Organisasi Pengurus Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita
langsung masuk kepada materi untuk mempersingkat waktu, izinkan saya sedikit mungkin memberikan mukadimah tentang tema yang ingin kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang satu organisasi yang tadi saya sudah ungkapkan di awal, bahwasanya organisasi ini sudah lama ada di Indonesia, bahkan sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang, bernama asli Jam'iyatul Islah wal Irsyad Al-Islamiyah, atau yang lebih kita kenal dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah, di mana organisasi ini bergerak dan fokus pada bidang pendidikan dan juga keagamaan. Didirikan pada 6 September 1914 Masehi. Dan ini juga sekaligus menjadi hari yang penting ya, di mana Zoom kita atau kajian kita pada pagi hari ini sekaligus juga memperingati ya hari jadi daripada Al-Irsyad, organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah yang bertepatan pada hari kemarin, gitu saat ya. Ah, Jadi ini sangat pas sekali momentumnya untuk kita undang dan juga kita bahas. Dan kita ucapkan tahniah juga ya kepada PP Al-Irsyad, selamat atas miladnya yang ke 109 tahun kalau tidak salah ya saat. Mudah-mudahan kita terus masyarakat Indonesia, kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia terus merasakan manfaat daripada Al-Irsyad Al-Islamiyah, bagaimana nanti juga mungkin akan dibahas dan diulas sejauh mana kiprahnya Al-Irsyad Al-Islamiyah dalam pembangunan dan juga pengembangan ya apa masyarakat Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kiranya Al-Irsyad ini juga tak kalah pentingnya dengan beberapa organisasi besar ya. Contoh saja seperti Muhammadiyah dan juga Persis, sebab dalam sejarahnya ini disebut sebagai trio pembaharu Islam Indonesia. Seringkali disebut oleh para sejarawan dan pengamat sebagai trio pembaharu Islam Indonesia. Di mana ketika itu para pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, kemudian Persis ada Kiai Ahmad Hasan, dan juga pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah ketika itu hampir bersamaan berjuang untuk membangun peradaban keislaman khususnya yang ada di Indonesia. Tidak berpanjang lebar, kiranya langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada pemateri kita, Ustadz Zilal, falyatafadhal masykurah. Tafadhal, Ustadz. Eh, saya, saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Raji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam kenal asatid dan asatidah semua yang ada di forum Zoom kita pada pagi hari ini. Ahlan wassalam. ahlan, ahlan. eh Ya, semoga apa nanti yang kemudian saya sampaikan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Raji, dan saya cukup tertarik Ustadz ketika antum menyampaikan bahwa motif dan tujuan dari forum ini memang itu sangat-sangatlah mulia sekaligus sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana tradisi keilmuan di Indonesia, khususnya di tubuh umat Islam sendiri, mungkin hanya terasa di beberapa kelompok saja, dan itu kelompok kecil. Nah, kelompok besarnya itu belum, apalagi ketika kita sudah masuk ke dalam masyarakat umat sampai titik terbawah itu, ya kita cukup banyak prihatinnya begitulah, sehingga forum-forum kecil seperti ini sungguh sangat-sangat dibutuhkan dan memang perlu diintenskan. Baik, eh, pada kesempatan pagi hari ini eh, saya akan menyampaikan apa yang sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan mungkin saya mau minta tolong kepada host barangkali Baik, baik. eh, Jadi host. ya ingin menampilkan PowerPoint begitu. Siap.
Eh, Ya, memang disclaimer bahwa apa yang kemudian saya coba sharingkan kepada kawan-kawan semua ya, saya nyebutnya begitu saja. Ya, bukan untuk promo, bukan lebih pada mengenalkan apa itu Alirsyad, tetapi kita coba lebih reflektif dan kritis begitu, sehingga eh, ti- sehingga memang pembahasannya tidak deskriptif tapi analitis, sehingga nanti apa yang setelah kita semua selesai dalam pembahasan ini, kita saling bergelut dengan pemikiran masing-masing. Oh iya, kok kayaknya begini. Nah, begitulah. Ah, masih belum Ustadz ya? Bentar, Siap-siap. eh, Mbak Vinda, Mbak Vinda bisa dijadikan co-host ini narasumbernya. Oke, sudah. Ya. Saya mohon izin share screen. Sudah tertampil Ustadz ya? Iya, iya, iya. Siap. Sudah. Udah. Oke, baik. Eh, jadi memang judul pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu kita akan mencoba untuk merefleksikan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, ambil studi kasusnya adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Mengapa Al-Irsyad Al-Islamiyah itu menjadi eh, salah satu bagian penting dari pendidikan Islam di Indonesia? Selain memang karena usianya yang sudah sangat tua, 109 tahun ya, kemarin Alhamdulillah kami memperingatinya, dan memang banyak catatan-catatan yang berulang begitu, yang berulang karena tidak segera ditanggulangi, dan apa itu nanti yang akan kita bahas. Dan mengapa juga Al-Irsyad Al-Islamiyah itu menjadi salah satu bagian yang cukup krusial dalam pendidikan Islam di Indonesia, selain memang karena aspek ketokohan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Raji, bahwa ada trio pembaharu Islam di Indonesia begitu. Dan memang salah satunya adalah Syekh Ahmad Surkati, representasi dari Al-Irsyad. Baik ya, ini eh, jika kita melihat bahwa tiga organisasi yang disebutkan tadi, maka ini masuk dalam kategori gerakan modern. Nah, dalam kelompok gerakan modern pendidikan dan dakwah keagamaan itu paling tidak ada tiga yang sudah sangat familiar tentunya di telinga kita semua, yaitu yang pertama adalah Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam. Ini ketika berdiri, dan ini memang dituliskan dalam buku karya Deliar Nur, Gerakan Modern Islam tahun 1900 sampai 1942. Mengapa Nahdlatul Ulama tidak masuk? Karena memang di tahun tersebut tidak masuk dalam kategori dan indikator sebuah gerakan, sebuah organisasi yang disebut dengan modern. Nah, itu dalam pendidikan dan dakwah keagamaannya. Jika politik, itu direpresentasikan oleh Syarikat Islam. Nah, tahunnya memang ada perbedaan ya, dan ada perdebatan apakah kemudian Syarikat Dagang Islam itu lahir pada tahun 1905 dan berubah menjadi Syarikat Islam 2 tahun setelahnya, atau Syarikat Dagang Islam itu muncul 1910 dan berubah menjadi Syarikat Islam 2 tahun setelahnya, tahun 1912, ataukah memang lahirnya 1905 dan kemudian berubah menjadi Syarikat Islam 1912. Nah, itu memang menjadi diskusi dan perdebatan akademik. Tetapi kita tidak membahasnya itu di sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Dan yang ingin saya coba soroti adalah bagaimana Al-Irsyad memainkan perannya dalam pusaran gerakan modern, khususnya di ranah pendidikan. Nah, memang
gerakan modernisme yang dijalankan oleh Al-Irsyad dan organisasi Islam Indonesia yang lain seperti Muhammadiyah dan Persis misalnya, itu masuk dalam kategori masuk dalam tipologi modernisme awal ya, modernisme klasik. Itu ditandai dengan gerakan pembaharuan pendidikan dan adanya sebuah upaya-upaya yang lebih terstruktur. Jika di masa sebelumnya itu lebih kepada pemberantasan TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Nah, baru setelahnya, setelah adanya pembaharuan pendidikan itu, adanya upaya pemberantasan kemiskinan, penyelesaian masalah-masalah sosial, barulah neomodernisme itu membahas tentang bagaimana bentuk negara Islam, undang-undang Islam bagaimana, ekonomi Islam bagaimana, dan seterusnya. Ini memang sangat bisa kelihatan ya. Contohnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu disebut sebagai sebuah gerakan dan sebuah organisasi, sebuah kelompok. Ada istilahnya nih, faith in action. Jad- Jadi ciri dari Muhammadiyah itu bukan dalam memproduksi karya-karya pemikiran keislaman tidak, tetapi gerakan dari Muhammadiyah, gerakan keagamaan Muhammadiyah itu bukan ketika masa awal ya, itu tidak gerakan penyadaran pemikiran tidak, diskusi-diskusi perdebatan itu tidak, tetapi mungkin banyak dari kita semua yang sudah sangat familiar dengan gerakan Al-Maun dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, lebih kepada pengentasan kemiskinan, adanya PKU, penolong kesengsaraan umat. Lalu juga pembentukan sekolah-sekolah, pemberantasan TBC itu bukan di masa Ahmad Dahlan, tetapi pasca Ahmad Dahlan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Al-Irsyad, bahwa Al-Irsyad itu eh, berawal dari sekolah terlebih dahulu, kemudian bertransformasi menjadi organisasi. Jadi bukan organisasi yang kemudian memikirkan, ini kita harus membentuk apa ya, apakah bentuk sekolah dulu atau panti asuhan dulu, tidak. Tetapi Al-Irsyad itu berawal dari sekolah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati setelah ia keluar dari Jamiatul Khair. Beliau keluar dari Jamiatul Khair pada tahun 1913 dan 1 tahun setelahnya, tahun 1914, Syekh Ahmad Surkati didorong oleh kawan-kawan seperjuangannya untuk mendirikan sekolah karena itu memang cita-cita beliau. Beliau yang berasal dari Sudan datang ke Indonesia dengan misi mengajar, dengan visi pendidikan dia yang lebih utama, maka ketika tahun 1914 itu didirikan sekolah, 1 tahun setelahnya, untuk melancarkan proses-proses pendidikan dan proses-proses perbaikan keumatan, maka diformalkanlah kelompok ini menjadi sebuah organisasi yang mendapatkan persetujuan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda di tahun 1915. Dan memang saya tidak menafikan bahwa Al-Irsyad ini memang berawal dari kelompok Hadramaut, keturunan Arab. Nah, saya tidak menafikan itu, bahwa memang dalam catatan sejarah eh, pendirian Al-Irsyad itu adalah sebuah salah satu fenomena dari upaya Nahdlatul kebangkitan dari kelompok Hadromi yang ada di Indonesia. Maka memang ketika tadi di awal Ustaz Raji bilang bahwa nama lengkap dari Jumiatul Islah wal Irsyad, Jumiatul Islah Al-Irsyad Al-Islamiyah begitu. Nah, ketika awal itu ada kata Arabiahnya, Jamiatul Islah wal Irsyad Al-Arabiyah. Itu ada catatannya. Namun itu ketika awal. Ketika awal karena memang lahirnya itu karena saat itu komunitas Hadromi, orang-orang Hadromi yang ada di Indonesia sedang gencar-gencarnya begitu. Ini sudah saatnya bangkit ini. Ayo kita bangkit, ayo kita perbaiki umat, ayo kita perbaiki kelompok kita sendiri. Nah, maka Arabiah itu muncul. Memang setelahnya itu diubah.
Dan memang ini adalah sebuah kelanjutan pemikiran ya. Jadi memang dalam memahami konteks keislaman di Indonesia itu tidak bisa sepotong-sepotong. Maka dalam melihat Al-Irsyad misalnya dan juga Muhammadiyah ataupun Ahmad Hasan, itu kita juga perlu menengok dari fenomena yang terjadi sebelumnya. Bahwa memang sedang ada gerakan pembaharuan Islam yang salah satu motornya adalah Muhammad Abduh. Dan Hamka menyebut bahwa penyebar pemikiran Muhammad Abduh di Indonesia itu ada 3 orang dan tiga-tiganya bernama Ahmad. Ahmad Hasan, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Surkati. Nah, maka nanti akan saya tunjukkan bahwa memang Madrasah Al-Irsyad itu salah satu buku rujukannya adalah dari pemikiran Muhammad Abduh. Nah, ketika melihat apa sih kemudian perbedaan Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis, saya menemukan bahwa eh, Al-Irsyad itu kemudian mengenalkan konsep al-musawwa ya, kesetaraan. Ini memang menjadi sebuah dinamika internal, dinamika tersendiri di tubuh Al-Irsyad bahwa ketika lahir memang salah satu semangatnya adalah semangat kelompok, semangat komunitas etnis Arab Hadromi. Namun kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Al-Irsyad melalui yang mengawali karirnya di pemberdayaan kelompok, kemudian ingin memberitahu, ingin menyebarluaskan bahwa pendekatan kelompok ini sudah semestinya dihilangkan. Maka dalam mabda Al-Irsyad yang masih ada sampai sekarang, itu adalah al-musawwa, kesetaraan. Bahwa tidak ada individu yang lebih unggul dibandingkan dengan individu yang lain, kecuali hanya persoalan iman dan takwa. Dan sebagaimana kelompok Islam yang lain, visinya memang adalah visi reformasi Islam dan puritanisme Islam. Nah, itu soal kesetaraan tadi bisa ditunjukkan dengan murid-murid dari Syekh Ahmad Surkati sendiri, murid-murid dari Al-Irsyad, dari Madrasah Al-Irsyad. Tidak banyak memang murid atau jebolan lulusan sekolah Al-Irsyad yang berasal dari kalangan Hadromi yang menjadi tokoh nasional. Yang terkenal itu justru malah Haim Rasidi. Itu adalah murid Syekh Ahmad Surkati di Madrasah Al-Irsyad di Lawang. Begitu juga dengan Saleh Suaidi. Beliau adalah jebolan lulusan sekolah Al-Irsyad di Surabaya, murid dari Ustadz Umar Hubeiz. Nah, Umar Hubeiz sendiri ya memang dari kelompok Hadromi dan itu lulusan Madrasah Al-Irsyad di Jakarta yang dibimbing langsung oleh Syekh Ahmad Surkati dan juga Air Baswedan. Nah, Air Baswedan ini memberikan kesaksian yang sangat menarik bahwa beliau ini kan berpindah-pindah sekolah dan dia menyatakan bahwa eh, sifat atau dorongan kemerdekaan berpikir itu dia dapatkan ketika dia bersekolah di Madrasah Al-Irsyad di Jakarta. Dan itu disampaikan oleh Syekh Ahmad Surkati sendiri. Bahkan ada momen-momen di mana Air Baswedan terlampau vokal begitu hingga ditegur oleh Syekh Ahmad Surkati sendiri. Dan A.R. Baswedan menyampaikan, bukankah ini ajaranmu? Bukankah ini adalah apa yang kau sampaikan bahwa kita harus bisa mandiri dalam pikiran kita sendiri. Dan dari tokoh-tokoh kemudian yang dihasilkan atau lulusan dari sekolah Al-Irsyad menunjukkan bahwa inklusivitas, eksklusivitas dari Al-Irsyad itu ya tidak ketat amat. Tetapi memang ada fenomena-fenomena tersendiri ya yang nanti akan saya sampaikan. Nah, mengapa kemudian Al-Irsyad itu masuk dalam salah satu instrumen penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia? Kita lihat bagaimana persebaran Al-Irsyad di cabang-cabang. Setiap cabang yang berdiri itu selalu ditandai dengan pendirian sekolah.
maka tidak ada cabang Alirsyad yang tidak memiliki sekolah. Cabang Tegal misalnya di tahun 1917, kemudian dilanjutkan dengan Pekalongan, Bumiayu, Cirebon, Surabaya, nanti ada Banyuwangi, Bondowoso, dan sebagainya, itu ditandai dengan pendirian sekolah. Maka ini sesuai atau seirama dengan eh, se- dengan pendidikan Alirsyad itu sendiri di tahun 1914. Dimulai dari sekolah, kemudian menjadi sebuah organisasi. Nah, visi pendidikan ini merupakan yang utama yang menjadi core value dari Alirsyad yaitu adalah pendidikan. Ditandai dengan fenomena-fenomena ini. Tentu akan bisa ditentang apabila cabang-cabang itu kemudian ada yang tidak memiliki sekolah tapi memiliki panti asuhan misalnya. Ada cabang tetapi memiliki lembaga zakat misalnya. Nah, itu tidak nampak di Alirsyad. Yang nampak di Alirsyad adalah ketika cabang baru dan di situ juga sekolah. Dan ini mungkin nanti yang di akhir akan menjadi refleksi ya. Dan tidak hanya di Alirsyad tetapi ini di Muhammadiyah juga. Ini disampaikan oleh salah seorang dosen di Universitas Ahmad Dahlan ketika saya mengadakan diskusi dengan beliau-beliau. Ini yang menjadi catatan reflektif dan kritis lah bagi organisasi Islam. Nah, Al-Irsyad itu memiliki jenjang pendidikannya tersendiri. Ini tercatat dalam buku karya Mahmud Yunus. Ada jenjang awaliyah, ibtidaiyah, tajiziyah, mu'alimin, dan takhusus. Nah, ini adalah mata pelajaran-mata pelajaran yang ada di Madrasah Al-Irsyad Jakarta. Dan kita bisa melihat bersama-sama bahwa betapa kayanya konten, betapa kayanya materi dan juga kitab kitab-kitab referensi yang dipakai dalam sekolah Al-Irsyad. Dan itu dalam jangka waktu yang mungkin relatif singkat. Bisa dilihat di sini bahwa yang itu yang di sebelah kiri itu adalah ibtidaiyah dan yang di sebelah kanan itu adalah bagian madrasah mualimin. Nah, kurang lebih itu konsep atau mata pelajarannya sama lah, kurang lebih ya, tidak jauh berbeda dengan apa yang ada mata pelajaran sekolah-sekolah sekarang. Justru bisa jadi sekolah sekarang lebih sedikit. Di Madrasah Mualimin misalnya, itu ilmu jiwa itu kan sekarang istilahnya psikologi. Nah, termnya mungkin diganti sekarang psikologi pendidikan. Nah, bagaimana kemudian Madrasah Mualimin kurikulum yang dipakai di Madrasah Mualimin Al-Irsyad itu menjadikan guru itu juga memiliki sifat generalis, tidak hanya spesialis. Memiliki dasar-dasar ilmu ekonomi, memiliki dasar-dasar ilmu alam, ilmu bumi, dan lain sebagainya. Nah, termasuk adanya, saya juga ketika membaca ini agak menarik. Kok ada materi gerak badan gitu kan ya. Dan itu memang sampai sekarang masih menjadi teori komunikasi. Ketika presentasi di depan, itu gestur itu menjadi penting dan menjadi menarik perhatian bagi para audiens. Nah, ini kemudian sudah diajarkan dan ketika Madrasah Al-Irsyad itu sudah me- menyediakan materi ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok-kelompok sekolah-sekolah modern, sekolah-sekolah kelompok Islam yang lain juga ada materi yang sama. Nah, nanti ada penuturan lah. Nah, ini yang kemudian menjadi gambaran kita tahun 1920-an, kira-kira materi pelajaran dari Madrasah Al-Irsyad seperti ini. Ini kan akan menjadi sebuah catatan refleksi sendiri. Oh, kalau dulu begini, terus sekarang begitu, kan sama saja. Terus apa perbedaannya dulu dengan sekarang? Seharusnya apabila dulu sudah seperti ini, maka sekarang seharusnya lebih maju. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya kebetulan ketika saya tesis itu,
Saya meneliti tentang eh, sejarah pendidikan Alirsyad. Saya ambil skup di Jawa Timur. Dan temanya dan eh, konsentrasi saya adalah melihat fenomena kontinuitas dan diskontinuitas pendidikan Alirsyad. Jadi, saya coba meneliti apa sih hal-hal yang berlanjut dari pendidikan Alirsyad dan yang tidak berlanjut. Dan apabila berlanjut dan tidak berlanjut itu apa faktornya dan apa dampaknya. Yang berlanjut apa, faktor penyebabnya apa, dan dampaknya apa, begitu juga dengan ketidakberlanjutannya. Nah, hal-hal yang tidak berlanjut, eh, hal-hal yang tidak berlanjut ya, dalam pendidikan Alirsyad, dan ini meskipun saya ambil skupnya adalah di Jawa Timur ketika tesis, ketika hasil ini saya sampaikan dan saya diskursuskan dengan pengurus-pengurus Alirsyad yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Barat, kurang lebih fenomenanya sama. Yang pertama, itu adalah eksklusivitas pelajar dan pengajar. Pengajar misalnya, pengajar di Madrasah Al-Irsyad ketika itu, sebelum kemerdekaan, itu sangat banyak diisi oleh orang-orang Arab sendiri, orang-orang Hadromi sendiri. Hampir 90% pengajar dari Madrasah Al-Irsyad itu adalah orang-orang lulusan Al-Irsyad dan merupakan kelompok Hadromi, orang-orang Arab. Begitu juga dengan pelajarnya. Ketika dahulu itu sangat kental sekali bahwa sekolah Al-Irsyad adalah sekolahnya orang-orang Arab, maka kemudian mungkin ini dan ini faktornya bermacam-macam ya, ada pertambahan penduduk dan lain sebagainya. Nanti saya akan sampaikan bahwa pelajarnya itu juga kemudian lebih beragam. Orang-orang luar yang kemudian melihat bahwa sekolah Al-Irsyad itu adalah sekolah eksklusif Arab. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang non-Arab juga ikut bersekolah di sekolah-sekolah Al-Irsyad, meskipun ini juga bukan hal baru seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tokoh-tokoh bahwa murid-murid dari Syekh Ahmad Surkati sendiri juga banyak dari kelompok non-Arab. Yang kedua, itu adalah bahasa pengantar. Jika dahulu bahwa sekolah Al-Irsyad itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab, maka pasca kemerdekaan, bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Jika dahulu bahasa Indonesia itu dipakai pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia, seperti kurikulum yang juga saya tampilkan ada mata pelajaran bahasa Indonesia, namun kemudian pasca kemerdekaan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia dan bahasa Arab hanya dipakai ketika mata pelajaran bahasa Arab. Nah, yang ketiga itu adalah proporsi mata pelajaran. Proporsi mata pelajaran jika sebelum kemerdekaan itu lebih banyak materi pelajaran keagamaan. Lebih dari 50% mata pelajaran di semua jenjang itu adalah mata pelajaran keagamaan. Tetapi pasca kemerdekaan, sebaliknya. Pasca kemerdekaan, justru mata pelajaran keagamaan itu sebagai pelengkap. Kurang dari 50%. Bahkan di Surabaya, ketika tahun 1980-an, itu hanya sekitar tidak lebih dari 30%. Dan orientasi pendidikannya ini juga berbeda. Orientasi pendidikan Al-Irsyad sebelum kemerdekaan itu lebih diarahkan pada pencetakan ulama. Namun pasca kemerdekaan itu orientasinya tapi kepada pembentukan bukan ulama tetapi tenaga-tenaga profesional dan teknokrat-teknokrat begitulah. Nah, itu yang tidak berlanjut. Dan yang berlanjut itu adalah visi pendidikan. Visi pendidikan tetap menjadi salah konsentrasi utama dari Al-Irsyad, itu bisa dibuktikan dengan berkas-berkas muktamar atau dulu juga sebelum digunakan istilah muktamar masih menggunakan istilah kongres. Pendidikan itu masih menjadi pembahasan yang pertama, masih menjadi pembahasan yang utama dan juga upaya untuk pembenahan sekolah dibandingkan dengan pembenahan amal usaha yang lain. Dan juga konten pelajaran Islam dan umum
itu masih tetap dipakai. Artinya mata pelajaran keagamaan keislaman dan mata pelajaran umum itu masih dipakai, tidak berubah. eh, Modelnya masih sama, mata pelajaran Islam dan ditambah dengan mata pelajaran umum. Tidak ada sekolah al-irsyad yang hanya mata pelajaran umum toh atau mata pelajaran Islam toh, itu tidak. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pertama, itu formalisasi pendidikan nasional. Kita tahu bahwa pasca kemerdekaan adanya upaya penyetaraan kurikulum nasional. Nah, Al-Irsyad karena memang sejak awal mendeklarasikan bahwa ini adalah organisasi modern yang memiliki legalitas hukum diakui oleh pemerintah, maka keberadaan sekolahnya itu harus mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah sekolah. Dan memang salah satu motifnya yaitu adalah eksistensi organisasi. Karena sekolah-sekolah yang dibuat oleh Al-Irsyad itu bukan sekolah pondok pesantren tradisional yang tidak memiliki kewajiban harus memiliki standar-standar khusus, tidak harus mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, berhubung formalisasi pendidikan nasional, kurikulum nasional ini lebih cenderung pada pembentukan sekolah-sekolah umum, maka Al-Irsyad pun mengikutinya. Jadi, format sekolah Al-Irsyad yang sebelumnya adalah sekolah agama, kemudian beralih menjadi sekolah umum yang menambah mata pelajaran keislaman. Kurang lebih samalah seperti sekarang. Kita lihat bahwa porsi mata pelajaran keagamaan sampai sekarang itu hanya sebagai pelengkap dan tidak lebih dari 50%. Dan ini juga memberikan dampak pada profil lulusan sekolah Al-Irsyad. Dan ini yang juga berdampak tadi yang saya sampaikan bahwa pengajar dari sekolah Al-Irsyad itu mayoritas kemudian bukan lulusan sekolah Al-Irsyad dan lebih lagi bukan dari kelompok Hadromi. Itu adalah akibat dari perubahan pola, perubahan bentuk dari sekolah Al-Irsyad yang sebelumnya itu memiliki kurikulum sendiri dan adanya madrasah mu'alimin, yaitu sebuah instrumen untuk pembentukan guru-guru, pembentukan pengajar-pengajar baru, kemudian hilang semua itu karena upaya penyesuaian dengan kurikulum nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Dan juga ini ditambah pula dengan waktu itu kesadaran yang ada di pengurus-pengurus Al-Irsyad bahwa lulusan-lulusan sekolah Al-Irsyad ini tidak bisa bersaing di kancah profesionalitas. Di kancah-kancah profesi itu tidak bisa bersaing. Maka didoronglah lulusan-lulusan sekolah Al-Irsyad yang SMP, SMA itu untuk bukannya melanjutkan di sekolah-sekolah keagamaan, tetapi banyak didorong untuk melanjutkan di perguruan tinggi mata pelajaran umum. Entah itu bahasa Inggris, entah itu teknik, dan lain sebagainya. Dan itu saya temukan di Jawa Timur, baik di Surabaya, Bondowoso, maupun Banyuwangi. Itu memang dari gurunya sendiri mengirim murid-muridnya, kamu nanti kuliah di ITS misalnya. Kamu kuliah di sini ambil jurusan ini, nanti kerja, kamu bisa memiliki masa depan yang bagus, dan juga untuk bahasa, nanti kamu bisa kembali untuk mengajar di sini, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan penyebab yang ketiga itu adalah tuntutan inklusivitas. Bahwa semakin ke sana, saya memahami bahwa, ya seperti saya sampaikan bahwa ini adanya ya, adanya apa istilahnya saya lupa, adanya ketidaksesuaian. Jadi visi Al-Irsyad itu memang menuju pada kesetaraan, tidak lagi eksklusif, tetapi pada realitanya, dan itu masih berlaku sampai sekarang, eksklusivitas Al-Irsyad, yaitu banyaknya orang-orang Arab dalam organisasi, itu menjadi sebuah catatan sampai sekarang, bahwa eksklusivitas Al-Irsyad itu masih juga berlaku sampai sekarang. Meskipun ajarannya jelas dalam mabda, eh,
kesetaraan dan tidak ada term-term khusus, kebijakan-kebijakan khusus bahwa anggota Al-Irsyad ini khusus untuk orang-orang Arab gitu. Nah, dampak dari adanya diskontinuitas itu, ketidakberlanjutan itu adalah minimnya kadar pendidik dan kadar ulama. Itu bisa terlihat dari kondisi sekarang bahkan. Apabila kawan-kawan di sini menyebutkan mana ulama Al-Irsyad, mungkin susah untuk menjawabnya. Saya sendiri juga mengalami kesusahan apabila ditanya, kira-kira apakah Al-Irsyad punya tokoh pendidik misalnya? Apakah Al-Irsyad memiliki ulama eh, eh, yang populis, ulama yang hebat, ulama yang terkenal? Nah, saya juga susah itu menyebutnya. Maka ketika tahun 1970 ini fenomena ini sudah dirasakan oleh eh, tokoh-tokoh Al-Irsyad di tahun 1970. Maka pada tahun 1970 itu di Muktamar Al-Irsyad Bondowoso, salah satu hasil muktamar itu adalah membuat pondok pesantren. Maka sekarang ada pondok pesantren Al-Irsyad di Bondowoso. Itu adalah hasil dari muktamar tahun 1970. Kenapa begitu? Ya seperti yang saya sampaikan bahwa Al-Irsyad waktu itu mengalami penurunan pencetakan kader ulama. Tidak ada lagi, sangat sedikit sekali ulama-ulama yang dihasilkan dari lulusan-lulusan sekolah Al-Irsyad. Maka ini harus diantisipasi. Salah satu antisipasinya adalah pendirian pondok pesantren. Itu di hasil amanah muktamar dibentuklah pondok pesantren Al-Irsyad di Bondowoso. Nah, terkait dengan kadar pendidik dan ulama yang tadi saya sempat singgung bahwa ketika saya diskusi ya dengan teman-teman dan juga dosen di Universitas Ahmad Dahlan, bahwa Muhammadiyah itu juga mengalami gejala serupa. Beliau menyatakan bahwa di Padang Panjang itu dahulu Muhammadiyah itu juga ada madrasah mualimin. Dan hasil dari madrasah mualimin itu siap pakai. Lulusan dari madrasah mualimin itu siap mengajar sudah di sekolah-sekolah Muhammadiyah ataupun di sekolah-sekolah yang lain. Dan ini gejalanya sama dengan di sekolah Al-Irsyad. Lulusan dari madrasah mualimin itu siap pakai, siap mengajar setidaknya di sekolah Al-Irsyad. Namun sekarang karena adanya berbagai kurikulum, ada jenjang-jenjang lulusan dari jurusan pendidikan yang ada di UNES, di UNESA, Universitas Negeri Jakarta, itu pun ya harus melalui tahapan dulu, baru di usia 23 itu baru bisa mengajar. Itu pun kalau ada tuntutan dari negara mengenai sertifikasi ya harus PPG dulu dan sebagainya. Sehingga di usia 25-27 itu baru dianggap layak untuk mengajar. Namun dahulu dengan melalui madrasah muallimin saja itu siap untuk mengajar. Dan kurikulum-kurikulum yang sudah ada pendahulunya sebelum madrasah muallimin itu. Nah, terakhir bahwa ini adalah catatan refleksi yang kemudian saya bicarakan, nanti mungkin akan kita diskusikan ya. Dan ini kurang lebih saya juga tidak hanya di Al-Irsyad tapi juga di Muhammadiyah ini banyak disebutkan di tulisan-tulisannya, tulisan Prof. Amin Abdullah, bahwa Muhammadiyah dan dalam hal ini Al-Irsyad juga, dan ini Al-Irsyad memang benar valid lah, saya katakan valid, bahwa bahwa organisasi fenomena setidaknya 10-20 tahun ke belakang itu terjebak dalam rutinitas organisasi. Memang ini adalah sebuah konsekuensi dari amal usaha yang sudah dibuat. Adanya sekolah-sekolah, adanya panti asuhan, adanya rumah sakit, adanya universitas. Nah, karena tuntutan birokratis itu juga berat, maka gerak organisasi itu hanya bisa terlihat dari gerak dari menjalankan amal usaha tersebut secara birokratis dan rutinitas belaka. Ya adanya penerimaan siswa baru, terus juga menjalankan belajar mengajar,
setelah lulus dialihkan kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu hanya rutinitas hidup belaka. Dan konsekuensinya adalah menurunnya terobosan pemikiran dari pembaharuan dari kelompok-kelompok modern ini. Baik itu Muhammadiyah, Ali Irsyad, dan juga Persis. Itu kurang lebih ketika tadi saya menampilkan materi pelajaran yang ada di Madrasah Al Irsyad Jakarta tahun 1920-an itu dengan sekarang ya kurang lebih sama begitu. Belum lagi kita melihat sekolah-sekolah dari sekolah-sekolah dari organisasi-organisasi ini, Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis dan sebagainya, yang memiliki kualitas minim di desa-desa misalkan. Di desa saya itu di Brebes, Tegal. Ya sekolah Muhammadiyah bukan sekolah unggulan dan ya hanya begitu-begitu saja. Mungkin kelas 2 atau bahkan kelas 3. Nah, lalu dengan menjalankan rutinitas organisasi dan amal usaha yang juga berat, bagaimana amal usaha itu juga harus bisa survive, maka ini mengurangi kemampuan, mengurangi kesempatan, dan mengurangi waktu serta pikiran untuk bagaimana menciptakan sebuah terobosan. Nah, dan juga ini juga berdampak pada kader-kader yang dihasilkan. Bahwa kader-kader yang dihasilkan sekarang dan juga organisasinya itu ya hanya bersifat populisme belaka dan itu bersifat normatif. Tidak ada kekhasan yang kemudian ditimbulkan. Dan apalagi di era sekarang yang terkenal ya itu justru bukan dari sekolah atau institusi, lembaga, dari organisasi, tetapi adalah dari figur-figur individu lah, yang dia terkenal bukan karena organisasinya, tetapi terkenal karena individunya, dan individu itu tidak terafiliasi dengan organisasi. Ya nanti banyaklah, saya tidak perlu menyebutkan nama lah, tetapi apabila kita semua menyebutkan individu-individu yang memiliki pemikiran, wah ini keren, ini Ustadz ini keren, ini memiliki terobosan ini. Itu adalah individu yang memiliki kemampuan gagasan, dan dia bisa mendapatkan funding yang cukup besar tanpa harus dia tergabung dalam organisasi. Nah, maka organisasi kemudian ya hanya bersifat populisme belaka dan normatif. Ya begitulah lanjutan organisasi. Dan ini kemudian juga berdampak terakhir, yaitu tidak bisa memaksimalkan fungsi dalam mempengaruhi masyarakat. Bahwa organisasi masyarakat salah satu kekhasan dari eh, Islam di Indonesia itu adalah adanya ormas. Dan ormas ini semestinya menjadi sebuah kelompok masyarakat, menjadi sebuah instrumen kebangsaan yang bisa memberikan pengaruh dan bisa memaksimalkan otoritasnya untuk kemaslahatan umum. Ini yang kemudian dalam kajian akademik disebut sebagai kesalehan sosial. Nah, ada hal-hal yang memang perlu dibenahi dan mestinya ormas bisa memaksimalkan peran ini. Anggaplah sekarang yang lagi rame itu kan soal polusi di Jakarta gitu ya. Apakah adanya sebuah dorongan dari ormas ini untuk membuat sebuah anjuran, membuat sebuah dorongan, gagasan, atau bahkan gerakan untuk mendorong dan menggerakkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan masalah ini? Belum lagi persoalan fenomena politik dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih otoritas keagamaan yang dimiliki oleh ormas ini kelihatannya tidak lebih berpengaruh daripada sosok individual belaka. Maka saya melihat ada kemudian pergeseran, eh, pamor dari ormas ini kalah dari pamor individu. Itu yang cukup kelihatan di era sekarang. Nah, ini kemudian yang juga menjadi kritik oleh Amin Abdullah, dia mengkritik Muhammadiyah. Ini mestinya menjadi sebuah kritik dalam metodologi pendidikan yang ada di sekolah-sekolah Islam. Bahwa sekolah-sekolah Islam itu tidak hanya berhenti pada pembenahan kesalehan individu. Kesalahan individu itu eh, sudah di- sudah dijalankan
sejak sebelum adanya gerakan modern. Sebelum gerakan modern itu kan pendekatannya adalah tasawuf. Nah, tasawuf itu kan lebih bercorak pada pemenahan diri. Nah, maka di era sekarang mestinya di samping pemenahan diri juga harus ada pemenahan publik. Nah, pemenahan publik ini kemudian yang sangat potensi untuk merumuskan dan mengaplikasikannya, mengimplementasikannya adalah eh, organisasi-organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, bahkan Nahdlatul Ulama. Dan ini harus dimulai sejak sekolah. Sejak di tingkat sekolah, baik itu sekolah dasar, SMP, SMA, atau bahkan universitas yang ada di naungan eh, kelompok masyarakat Islam itu harus sudah dimulai sehingga lulusannya selain memiliki kesalehan individu juga memiliki kesalehan sosial dan ini juga tidak dimiliki oleh Al-Irsyad. Memang sebagai penutup bahwa Al-Irsyad ini eh, sempat mengalami konflik internal berkepanjangan, ada perpecahan begitulah. Nah, sehingga itu juga menjadi faktor utama dalam kemandekan eh, produksi pembaharuan pemikiran. Nah, baru ketika di Muktamar kemarin di Purwokerto, kita berupaya untuk mengakselerasi ini karena memang banyak problem-problem keumatan, baik itu yang sifatnya umat secara umum ataupun anggota dari Al-Irsyad sendiri, yang juga sampai sekarang, saya terus terang bahwa belum memiliki visi keagamaan dan visi perbaikan umat yang jelas. Visinya saja masih belum ada. Nah, ini visinya memang sedang kita godok, sedang kita diskusikan, sedang kita dialektikakan, sehingga ormas itu kembali kepada awal tujuan didirikan, bukan untuk ajang kumpul-kumpul, tetapi sebagai instrumen, sebagai wadah untuk perbaikan keumatan. Dalam hal ini Al-Irsyad, karena visi utamanya adalah pendidikan, kita sedang berupaya bagaimana lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Al-Irsyad sesuai dengan mabda yang ada, memiliki tingkat inklusivitas yang tinggi, dan juga kembali kepada visi di awal, yaitu pembaharuan Islam, dalam hal ini adalah perbaikan keumatan. Mungkin itu Mantap. pengantar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada hal-hal mungkin yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Zilal yang telah sedikit memaparkan tadi ya, sedikit banyak memaparkan tentang perkembangan Al-Irsyad dan tentu ini menjadi bahan diskusi yang menarik buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tapi sebelum lanjut ke diskusi, saya ingin menyampaikan satu fakta unik tentang Al-Irsyad, bahwasanya ternyata nanti mungkin juga bisa dikonfirmasi ya oleh Ustadz Zilal, bahwasanya Menteri Agama RI pertama itu adalah kader Al-Irsyad, Muhammad Roshidi ya. Beliau merupakan murid langsung daripada pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah, yaitu Syekh Ahmad Surkati ya. Surga. Ini, ya, ini menjadi fakta menarik juga bahwasanya memang eh, apa ya, kalau kita ingin melihat hasil daripada eh, peran organisasi-organisasi keislaman di Indonesia ini memang sangat luar biasa. Nah, untuk memulai diskusi mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan sebelum kepada para hadirin yang beberapa sudah raise hand dan juga sudah mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Kiranya apa sih Ustaz yang menjadi eh, corak yang paling mencolok ya, perbedaan yang paling mencolok lah antara Al-Irsyad dengan Persis dan Muhammadiyah. Sebab ini kan disebut sebagai trio pembaharu Islam Indonesia. Apakah ada perbedaan yang mencolok atau jangan-jangan ini adalah organisasi yang saling bersinggungan dan saling melengkapi satu sama lain? Mungkin itu, Sat. Ya, baik, Zat. Eh, Jika ditanya apakah ini memiliki persinggungan, iya, memiliki persinggungannya di mana? Dari
pertama visi ya. Pertama dari visi reformisme Islam. Dan juga dari gerakan-gerakan dari pola-pola ini Ustaz, pola-pola perbaikan yang dibuat. Jadi baik itu Al-Irsyad, Muhammadiyah dan juga Persis, kita simpelkan di situ bahwa memang gerakan dari mereka itu adalah pendidikan dan dakwah keagamaan. Dan juga memang bersinggungannya di mana bahwa berbeda misalnya dengan kelompok tradisionalis yang hanya konsentrasi utamanya itu ini di soal pendidikan saja. Di soal pendidikan konten materinya itu adalah konten materi full keagamaan ketika masa awal loh Ustaz ya. Tapi Al-Irsyad, Muhammadiyah dan Persis itu eh, meng- mengakomodir mengakomodir baik dari materi keislaman maupun materi-materi umum dan juga pola pendidikan. Konsep pendidikannya bersifat modern, artinya mengadopsi konsep-konsep barat dengan adanya sekolah formal, berbangku dan sebagainya, adanya ilmu umum, ilmu alam dan sebagainya yang kurikulumnya sudah saya tampilkan. Nah, apakah memiliki perbedaan? Jika ingin diambil titik tekan perbedaannya, mungkin nanti barangkali di sini juga ada yang memiliki perspektif lain ya, bahwa Muhammadiyah itu juga mengklaim dirinya sebagai, tadi sudah saya sampaikan, faith in action. Ahmad Dahlan itu juga disebut man of action, karena beliau tidak memiliki karya kitab-kitab begitu. Dia tidak menulis kitab-kitab pemikiran, tetapi beliau fokus kepada pembenahan keumatan langsung. Dan ini menjadi sebuah hal yang tidak lazim saat itu, hal yang tidak lazim, dan ini juga dilakukan oleh Syekh Ahmad Surkati dan juga Ahmad Hasan. Yang lazim saat itu bahwa seorang guru itu memiliki sekolah yang mana muridnya itu jika ada orang ingin menimba ilmu maka harus datang ke sekolah tersebut. Nah, Ahmad Dahlan mendobrak itu. Dia mendatangi langsung orang-orang, dia mendatangi langsung kelompok-kelompok karena saat itu yang yang disebut sebagai seorang pendidik itu memiliki eh, apa ya aura-aura kewibawaan dan aura-aura karomah begitulah, yang mana itu harus dihormati statusnya. Jangan sampai beliau itu dikotori oleh eh, kekumuhan-kekumuhan perkampungan. Nah, ini itu persinggungan di antara ketiganya. Muhammadiyah itu memang lebih banyak gerakan-gerakannya adalah gerakan-gerakan di sektor real. Nah, Persis itu salah satu ciri utama dari Persis itu kan bagaimana mereka melakukan dialektika keagamaan yang cukup keras ya, cukup intens dan cukup gencar, cukup berani begitu. Nah, Iya, iya. perdebatan-perdebatan itu sangat lazim di Persis dan itu tidak lazim di kelompok lain, apalagi di kelompok tradisional. Nah, lalu bagaimana dengan Al-Irsyad? Nah, eh, saya mungkin hanya bisa memberikan dalam ilustrasi sejarahnya ya, sesuai dengan disiplin keilmuan saya bahwa dalam sejarahnya memang Ali Irsyad itu lebih banyak membina di kalangan internal Hadromi, komunitas Arab. Itu bisa ditandai dengan apa? Tidak ada sekolah Al-Irsyad yang di luar kampung Arab. Itu sampai Hmm. sekarang. Iya, iya. Nah, itu tidak ada. Ya, kalau sekarang sudah ada sih. Seperti di cabang Purwokerto itu ada. Karena itu memang perkembangan cabangnya besar. Nah, sehingga mereka membuka sekolah-sekolah baru. Tetapi sekolah cabang yang hanya memiliki satu sekolah, itu sekolahnya ada
di kampung Arab. Dan kelompok Hadromi ini yang hampir tidak tersentuh oleh kelompok-kelompok keagamaan yang lain. Nah, maka ada ceruk kosong ini yang tidak teropeni kalau bahasa Jawanya begitu. Dan ini diopeni oleh Al Irsyad. Ya, ya. Nah, corak keagamanya bagaimana? Ini penuturan dari A.R. Baswedan, ini penuturan dari Saleh Suaidi bahwa kemerdekaan berpikir itu menjadi khas dari sekolah Al Irsyad. Apabila A.R. Baswedan mendapatkannya dari Syekh Ahmad Surkati langsung, maka Saleh Suaidi itu mendapatkannya dari murid dari Syekh Ahmad Surkati, yaitu Ustadz Umar Hubes ketika dia bersekolah di Al Irsyad Surabaya. Nah, artinya bahwa corak dari modernisme itu juga terlihat bahwa tidak ada pengkultusan seorang guru yang terlalu berlebihan. Boleh seseorang itu, murid itu berpikir secara berpikir bebas begitu ya, tidak terkungkung tidak taklid begitulah. Dan ini yang menjadi perbedaan sekaligus kesamaan-kesamaan dari ketiga ormas ini, Ustaz. Mungkin itu. Baik, ini menyambung pertanyaan pertama ini, pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Arifin ya melalui kolom komentar. Lantas apa kata beliau yang menjadikan Al Irsyad ini kan punya kesamaan juga dengan Muhammadiyah, dengan Persis, tapi kok kelihatannya madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Al Irsyad itu tidak sepesat perkembangan jumlahnya seperti sekolah-sekolah yang dibangun oleh Muhammadiyah. Apa kira-kira penyebabnya? Barangkali itu, Ustaz. Bisa dilanjut dulu, Sat. Ya. Dilanjut dulu, yang mau berbicara langsung dikasih kesempatan. Oh iya, siap, Ustaz. Biar ada nanggapin barangkali. Boleh, yang sudah raise hand Sita Resmi Sita itu. Sukanto. Dr. Bu Sita. Silakan. Nah, ini sudah ada raise hand lagi. Bu Sita bisa silakan. Bu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya manggilnya Mas Zilal aja karena masih muda banget ya. Iya. Ya. Ya, menarik sekali ya. Wah, ini Mbak Mariam ini. Mbak Mariam lagi di jalan ikut. Jadi kalau saya melihat tetap sesuai dengan kopi hangat, kita juga membahas gerakan pemikiran Islam. Tadi membahas Muhammad Abduh, modernisme, neomodernisme, tapi studi kasus yang dibahas adalah kontribusi Al Irsyad ya dalam sistem pendidikan di Indonesia atau kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu satu hal yang positif menurut saya. Nah, kalau kemudian tadi saya melihat dibahas sampai akhir problematika yang muncul, mungkin seolah-olah adanya stagnasi karena rutinitas dan seterusnya, maka saya kemudian teringat ucapan dari salah seorang ini ya ilmuwan sejarah yang mengatakan bahwa the illiterate of 21st century will not those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi buta huruf abad 21 itu bukan orang yang tidak bisa baca tulis, melainkan orang yang tidak mau belajar, lalu membongkar hasil belajar dan belajar ulang. Jadi yang menjadi pertanyaan, setelah 100 tahun usia Al Irsyad, pendidikan Al Irsyad, saya pernah mengisi seminar juga di Al Irsyad Surabaya ya, walaupun bukan keturunan Arab tapi diterima sebagai pembicara di sana. Nah, saya melihat apakah Al Irsyad ini tetap relevan, itu bisa memberikan kontribusi bagi sistem pendidikan di Indonesia. Itu menjadi permasalahan. Setelah 100 tahun, setelah 1 abad, ya, apakah dia akan sekedar ada tapi nyaris tiada gitu ya, ataukah tetap ada dan cukup signifikan memberikan warna ya dan kontribusi bagi kehidupan ya pendidikan di Indonesia atau kontribusi untuk mencerdaskan kehidupan di Indonesia. Saya melihat itu yang mempengaruhi apakah Al Irsyad memiliki istilah yang disebut sustainable competitive advantage
keunggulan daya saing berkesinambungan. Tadi barangkali Mas Zilal membandingkan dengan Muhammadiyah, tapi menurut saya Muhammadiyah lebih terdengar gitu. Bicara objektif nih sebagai pengamat ya, lebih terdengar, lebih sekolahnya lebih banyak seperti itu. Lalu bicara tentang sekolah yang didirikan NU, Raudatul Atfal, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, bahkan itu sudah menjadi oh itu NU gitu, dan itu bukan lagi dianggap NU, udah bagian dari ya sekolah negara gitu, sekolah negeri. Nah, untuk bisa memiliki keunggulan daya saing berkelanjutan, kalau di teori knowledge management itu harus ada inovasi-inovasi, itu terobosan-terobosan. Apa yang membuat dia benar-benar istilahnya memiliki diferensiasi gitu, berbeda secara signifikan seperti itu ya. Kebetulan menantu saya alumnus psikologi UI, dia menulis skripsi waktu itu tentang well-being school. Sekolah yang berkesejahteraan di beberapa SMA negeri. Artinya tanda kutip well-being dari segi fisik, ya bangunannya dan seterusnya, sarana prasarana, dan non fisik, artinya secara psikologis dan seterusnya. Ada tidak bullying gitu di sekolah itu, baik dari guru ataupun sesama murid. Apakah anak benar-benar merasa nyaman dan aman gitu di sekolah. Nah, mungkin satu hal yang bisa digali juga adalah agar Al-Irsyad ini tetap relevan, dia harus melakukan updating gitu. Ya, selain memunculkan tadi inovasi-inovasi. Nah, tetapi tadi apakah justru kurikulum tadi diperlihatkan rapot SD Al-Irsyad zaman dulu, saya tuh jadi malah tertarik. Sebenarnya yang disebut maju itu bukan berarti harus menambah beban mata pelajaran lebih banyak atau kemudian lebih fasih lagi, karena ini tetap SD gitu ya, untuk SD. Kalau kemudian SMP, oke, SMA tetap sesuai dengan jenjang-jenjangnya. Saya jadi teringat gini, keponakan saya ketika sekolah SD di Inggris, dia cuma lebih kurang 5 mata pelajaran. Pindah ke Depok sebentar, ya akhirnya pindah lagi. Ternyata dia kaget dibebani berapa belas ya, 13 atau 14 atau 15 mata pelajaran yang diantaranya adalah bahasa Sunda. Anak yang lahir di sana, besar di UK, kemudian harus belajar bahasa Sunda. Nah, jadi menurut saya rapot, ya, justru saya tertarik dengan kurikulum yang lama itu di Al-Irsyad tadi. Itu ada gerak badan, ada pelajaran kejiwaan gitu. Ya mungkin sama seperti pengalaman saya di SD dulu, jam 10 pagi sudah pulang sekolah, ibu saya selesai memasak, tugas saya adalah memijat kakinya. Jadi ibu saya tinggal berbaring, saya injek-injek kakinya. Ya nggak mungkin anak sekarang sekolah Islam terpadu atau sekolah Islam pesantren pulang sore, mereka tidak belajar tentang life skill, mereka tidak belajar tentang bagaimana interaksi sosial. Ya mereka menjadi anak pinter kutu buku sekolahan yang kadang tidak tahu bagaimana mengarungi kehidupan. Mungkin ini bisa menjadi satu hal yang dielaborasi oleh Al-Irsyad gitu ya, untuk tetap sekolah di Al-Irsyad tuh bagus karena anak-anaknya tahu etika, sopan santun, mau nolongin orang tua dan seterusnya, bukan anak-anak yang sibuk belajar untuk bisa jadi sarjana, dapat pekerjaan yang bagus, jadi orang kaya, that's all gitu. Ya mungkin itu saja. Kalau sedikit bandingkan dengan Turki, ketika Turki mengalami fase yang sangat sulit ya dengan ultra sekulernya, dan baru 2015 atau 2016 agama Islam kembali masuk dalam kurikulum nasional. Tapi apakah Islam hilang dari masyarakat Turki? Sampai sekarang tetap 98% Muslim di Turki. Tarekat-tarekat itu. Jadi orang belajar agama, belajar ini adalah mungkin nggak di sekolah, nggak ada, nggak boleh dalam kurikulum nasional. Tapi mereka belajar di tarekat-tarekat. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Jadi semangat, mudah-mudahan Al-Irsyad tetap relevan untuk abad ini dengan inovasi-inovasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Dr. Sita ya, yang telah, Bu dosen kita ini yang telah memberikan tanggapannya. Jadi masukan menarik juga ya buat teman-teman di Al-Irsyad. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan ke Pak Ja'far ya, yang sudah raise hand juga, barangkali ada tanggapan.
Dan sebenarnya nanti juga bisa dijawab pertanyaan di kolom komentar, menyambung juga apa yang disampaikan oleh Bu Sita ya. Silakan Pak Jafar. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Videonya Salam mana kenal. nih? Di Malang, Ustaz. Saya perkenalkan, saya Ja'far, mengelola salah satu sekolah Islam di Malang, Ustaz. Masya Allah. Senang sekali tadi mendengar paparan tentang Al-Irsyad yang intinya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, dan itu sangat penting sekali. Bahkan berani untuk mengambil pilihan kurikulum, tidak lagi kurikulum yang lama, tapi menyesuaikan kebutuhan zaman, mengikuti kurikulum pemerintah, dan mendorong alumni-alumninya sekolah di sekolah-sekolah umum. Saya rasa itu satu kemajuan yang baik. Hanya saja saya punya sedikit kritik dan mungkin masukan, mudah-mudahan relevan, wallahu alam. Jadi begini, kalau saya perhatikan ada satu fakta, bukan hanya di Al-Irsyad, tapi juga di Muhammadiyah, itu kalau bicara soal kemampuan membaca Al-Quran, itu gimana ya? Kemungkinan kalau dibandingkan dengan NU kayaknya ada perbedaan di situ, di mana teman-teman di NU secara umum ya, bukan rata-ratanya ya, tapi ada di antara mereka yang bacaan Qurannya bagus-bagus dikarenakan mereka memiliki perguruan tinggi atau pesantren-pesantren yang takhusus belajar Al-Quran. Dan gurunya juga guru Al-Quran yang bersanad. Sehingga alumni-alumninya itu memiliki kemampuan bacaan Al-Quran yang sangat baik. Dan saya tahu kalau tidak salah Ustadz Mudhafar punya stidki di Surabaya, itu guru Al-Qurannya Ustadz Maknun itu juga dari latar belakang NU. Kakak dan adik-adiknya juga menekuni ilmu Al-Quran. Jadi banyak guru-guru Al-Quran dari NU yang dia belajar dari guru bersanad, itu memiliki kemampuan bacaan Al-Quran yang baik. Nah, ini menurut saya, apakah kritik saya benar atau tidak, saya tidak yakin juga. Tapi kalau saya sholat di beberapa masjid-masjid tertentu, memang bacaan Qurannya terasa semacam itu. Nah, sementara di sisi lain tadi Ustadz menyampaikan bahwa Al-Irsyad ini menyasar ceruk pasar ya istilahnya, dari komunitas Hadromi yang memang memiliki ciri khas dan butuh sekolah khusus. Saya rasa itu satu pilihan yang cerdas dan baik. Sehingga bagi saya, kalau soal banyak atau sedikitnya sekolah kok tidak sebanyak Muhammadiyah atau NU, tidak ada masalah menurut saya. Tetapi yang lebih penting adalah keunggulan kompetitif apa yang ditawarkan di situ. Allah SWT mengkaruniai lidah dan lisan orang Arab itu kalau mengucapkan huruf hijaiyah itu bagus-bagus sebenarnya. Mudah gitu. Fasih, betul. Fasih. Beda dengan kita orang Jawa ini, Ustaz. Masya Allah, itu karunia yang dahsyat. Saya punya murid TPQ dari jamaah begitu, kelas 4 SD. Huruf hijaiyahnya bagus gitu, tapi bacaan Qur'annya jelek gitu. Jadi ini satu tantangan ya. Maksud saya, kalau Al-Irsyad ini memilih kurikulum seperti itu oke, tapi jumlahnya sedikit juga tidak masalah. Tapi keunggulan kompetitif apa yang ditawarkan? Salah satunya menurut saya, Al-Irsyad harus memiliki guru-guru Al-Quran yang bersanad, yang memastikan murid-muridnya itu memiliki kemampuan bacaan Al-Quran yang baik. Cukup, saya rasa itu menjadi satu nilai tambah yang dahsyat gitu. Jadi orang kalau bicara alumni Al-Irsyad, meskipun dari manapun, wow, dijamin bacaan Qurannya pasti bagus gitu ya. Saya rasa itu Ustaz masukan. Jazakallah khair. Baik, ini masukan yang sangat baik ya. Tadi menyambung juga apa yang dikatakan oleh Bu Sita ya tentang inovasi ya. Kiranya eksistensi sebuah organisasi itu kan dalam satu teorinya jadi sangat dipengaruhi oleh bagaimana inovasi yang harus dikembangkan oleh sebuah organisasi. Sebelum ke Pak Bustomi atau Bu Maryam yang sudah resign juga, barangkali ada yang ingin disampaikan dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Zilal, barangkali ingin menanggapi. Iya, baik. Saya terima kasih. Kalau dalam sebuah diskusi itu saya paling suka itu terus terang ya. Dan di dalam hal ini saya juga tidak akan apa bersifat permisif ataupun
Defensif. apologet, iyalah enggak itu kan. Nah, jadi memang eh, biar apa biar kronologis lah. Jadi memang betul ya, tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ja'far bahwa dalam majalah Adil tahun 1939 ini juga bisa dilihat di disertasi karya Bisri Effandi, diterbitkan bukunya meskipun sekarang sudah tidak terbit kembali, bahwa di situ disebutkan bahwa guru bahwa Ali Irsyad itu menjadi guru dari guru-guru Muhammadiyah begitulah. Ya karena salah satu faktornya itu kemampuan berbahasa Arabnya itu eh, native begitulah. Gitu. Eh, dan itu ada di Majalah Adil tahun 1939. Nah, memang saya juga tidak bisa menafikan dan saya juga akan berterus terang bahwa memang apabila dibandingkan dengan Muhammadiyah, Ali Irsyad sekarang dengan Muhammadiyah itu dari segi objektivitas amal usaha, dari eh, produksi pemikiran yang dikeluarkan oleh majelis antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pimpinan pusat Al Irsyad itu sangat tidak bisa dibandingkan karena Muhammadiyah eh, sudah sangat bukan sangat lagi ya, sangat-sangat lebih unggul dan lebih maju baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Itu saya akui dan teman-teman akui. Dan itu teman-teman akui maksud dari teman-teman ini teman-teman Al Irsyad ya baik dari pimpinan pusat maupun ke bawah pimpinan cabang itu semuanya sama-sama mengakui bahwa nah eh, namun apabila di saya ditanyakan kira-kira apa penyebabnya. Salah satu penyebab yang paling berdampak itu adalah konflik internal. Hingga tahun 2010-an itu masih berjibaku dengan konflik. Masih berjibaku dengan konflik. Ini juga ada irisannya dengan kemudian kalau misalkan eh, kawan-kawan yang ada di sini familiar dengan Perhimpunan Al Irsyad. Nah, itu adalah sebuah perpecahan internal yang sangat-sangat berdampak dari segi perbaikan organisasi. Ketika masa Ustadz Abdullah Jaidi menjadi ketua umum pimpinan pusat periode pertama, bahkan di awal-awal periode kedua itu fokus dari beliau itu tidak kemudian membesarkan organisasi dan memperbanyak amal usaha, boro-boro memikirkan visi perbaikan keumatan ya, tetapi memang lebih banyak menyelesaikan konflik internal. Dan baru ketika pasca Muktamar di Purwokerto kemarin, baru kita sama-sama berupaya untuk meredefinisi visi yang kita emban. Karena memang eh, gagasan-gagasan konseptual yang dimiliki oleh Al Irsyad sekarang, saya bisa katakan tidak ada. Ya karena itu adalah sebuah kelanjutan dari konflik itu tadi. Karena memang sebelum itu ramai dengan penetrasi Salafi ini. Nah, penetrasi Salafi di organisasi yang kemudian cukup besar, adanya konflik irisan antara kekuasaan, ideologi dan juga bisnis. Nah, ini memberikan warna tersendiri lah bagi Al Irsyad dan perkembangannya. Sehingga dalam konteks objektif sekarang memang Al Irsyad baik dari segi gagasan konseptual yang ini berkaitan dengan visi perbaikan keumatan ataupun perbaikan organisasi dan juga amal usaha yang dimiliki itu memang belum mencirikan pembaharuannya. Jika itu dibandingkan dengan aspek historis Al Irsyad di masa lampau. Mungkin itu sih tanggapan saya. Oh Baik. iya, maaf, itu apa tadi yang itu ada di komen dan itu juga menjawab ya. Iya, Meng- Mengapa sekolah-sekolah Al Irsyad tidak sebesar jumlahnya seperti dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah? iya. Ya, karena untuk melebarkan sayap itu tidak semua cabang bisa. Nah, mungkin yang sudah sangat melebarkan sayapnya dan
termasuk unggul di kota kabupaten itu sekarang di Purwokerto. Di Purwokerto antara Muhammadiyah dengan Al-Irsyad ya bisa dibandingkan lah ya. Nah, kalau antara pimpinan pusatnya, nah itu mungkin tidak bisa dibandingkan. Terima kasih. Ya, baik. Kita lanjut ke Pak Bustomi ya. Bustomi menggugat. Iya, Ya, barangkali ada yang ingin digugat ini. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya Qadarullah. ditampilin, Cak. Biar ini, Cak. Kelihatan, Cak. Cak Bustomi. Wah, ini situasinya tidak memungkinkan untuk pakai video. Oh iya, Ini lanjut. saya nggak lanjut. pernah lihat loh mukanya Pak Bustomi ini selalu aktif tapi nggak pernah tahu wajahnya. Anu Bu, orangnya pemalu Bu. Pengen Ini kenal ya. Nggak malu-maluin tapi ya. Penggugat memang begitu, saudara. kebetulan memang saya itu kan lagi riset ya dengan RSIS NTU Singapura, jadi tentang pergerakan Islam di Indonesia itu terutama kaitannya dengan apa yang disajikan oleh pemateri tadi gitu. Jadi yang memang belum saya wawancara itu atau saya kemudian menggali informasi memang teman-teman Al-Irsyad. Bisa jadi karena padahal saya itu orang Pamekasan, besar di Malang, tinggal di Surabaya, istri putri dari anggota Al-Irsyad. Waduh, ini Tapi lengkap. Tapi yang menarik, saya itu tidak bisa menggali karena Abi itu selalu jawab, saya tidak punya otoritas untuk menjawab tentang Al-Irsyad begitu. Nah, saya sebagai orang yang di luar tapi beristrikan keluarga Al-Irsyad, tapi saya juga belum merasakan apa aura-aura Al-Irsyadnya. Saya melihat bahwa satu dulu sebelum ke pertanyaan terakhir itu ya. Social brand awareness-nya Al-Irsyad itu kayak decreasing gitu makin ke sini. Karena saya sebagai orang Madura itu di Pamekasan karena dekat dengan Kampung Arab ya. Jadi karena saya itu di pintu gerbang jadi di SGO dulu kalau masa-masa sepuh itu jadi ke Kampung Arab jalan kaki gitu. Terus ke Malang, saya di Malang juga kumpul dengan pegiat dari Al-Irsyad, terus ke sini juga artinya dapat istri dari putrinya Al-Irsyad, tapi saya melihat nggak ada ininya, nggak ada greget gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu. Bahkan ketika kemudian saya harus riset, lalu tiba-tiba saya dapat data bahwa ini sekaligus konfirmasi karena saya kira ini official gitu ya. Ada 2 organisasi di Al-Irsyad di Indonesia. Nah itu kalau saya harus riset yang kira-kira saran dari semuanya itu saya harus larinya kemana? Ataukah langsung nanti saya minta kontaknya pemateri gitu ya. Tetapi yang ingin kita dapatkan itu tadi, tapi sempat disentuh sama pemateri. Persoalan bahwa Al-Irsyad sekarang lebih banyak dilihat publik sebagai kelompok salafi. Jadi orang melihat Al-Irsyad tidak lagi sebagai representasi pergerakan Islam Arab Hadromi terutama ya. Tapi lebih melihat bahwa Al-Irsyad adalah face of Salafi. Salafi. Saya agak heran kenapa. Ini kan persepsi ya. Karena branding itu kan persepsi publik, persepsi market terhadap produk. Anggap Al-Irsyad itu adalah produk. Jadi persepsi publik ke Al-Irsyad itu kalau saya sekarang ngelihatnya Al-Irsyad bukan dari konteks sebagai hal yang harus kita baca sebagai bagian dari pergerakan Islam Hadromi yang entah inklusif atau tidak. Sebenarnya saya juga berharap bisa masuk jadi anggota lalu saya bisa bahasa sederhananya itu tahu lebih dalam gitu ya. Karena saya selalu melihat bahwa seharusnya antar organisasi itu bukan asobiah yang keluar, tapi mereka masing-masing memiliki tupoksi yang seharusnya ada sinergi dan kolaborasi sehingga kebangkitan umat itu harusnya terjadi. Tapi sekarang kan yang terjadi itu kan makin friksi sehingga pada akhirnya kita ada di pojok pergerakan yang pada akhirnya saya itu kayak sampai akhirnya kalau boleh mesuh kayak Surabaya itu kayak pengen mesuh beneran gitu. Sejak kecil dicekoki dengan istilah ukhuwah Islamiyah, tapi makin ke sini itu kayak apa ya kalau kata orang Madura ontep. Ya ontep itu sudah pada titik kulminasi di mana orang udah kada enak gitu loh Mas. Gak tahu Mas Dilal itu ngerti istilah enak enggak?
Jadi ada pada satu titik orang yang berharap bahwa terjadi ukhuwah itu makin ke sini itu nggak terjadi gitu. Nah, ketika kaitannya dengan Al-Irsyad, nah ini yang pada pertanyaan tadi tuh, kalau saya harus diskusi, kalau di Jawa Timur saya harus menghubungi siapa kaitannya dengan Al-Irsyad itu, karena bagi saya sedikit sekali referensi bagi publik dan dikonsumsi serta diakses oleh publik terkait dengan Al-Irsyad. Karena di websitenya itu kalau menurut saya kayak ini, kayak ya normatif sih gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang satu update, kedua kita melihat bahwa dia sedang bergerak dan tumbuh gitu. Tapi kayak stagnan sehingga ya cuman informasi-informasi dasar. Saya kira itu dulu, tetapi harapan saya istilah yang disampaikan tadi soal inklusivitas itu benar-benar terjadi sehingga bahwa nggak tahu kenapa walaupun saya membacanya beda, apa yang terjadi saat ini antara NU dengan danda kutip kelompok-kelompok Hadromi itu di luar bahwa itu adalah bagian Divide et Impera menjelang satu pesta yang akan kita laksanakan, tapi itu justru malah kayak membuka api dalam sekam. Jadi kayak oh ternyata selama ini kayak titik kulminasinya karena ternyata makin kita masuki di dalamnya itu panas. Dan saya sedang berada pada dua kelompok tadi gitu ya. Saya dekat dengan teman-teman dari Robito Alawi, tapi kemudian saya adalah kader NU gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bustomi. Mungkin bisa dijawab oleh Ustaz Zilal. Tafadhol. Ya, baik Ustadz Bustomi. Terima kasih. Pertama mungkin yang berkaitan dengan kepentingan untuk penggalian data Ustadz ya. Sama Ustadz, jika saya riset itu, saya memang juga harus turun langsung karena memang data yang tersedia itu sampai sekarang memang belum ada. Nah, tinggal ini Ustadz, antum apa secara lebih spesifik itu menginginkan data yang bagaimana? Apakah dalam konteks kekinian dan itu sifatnya sosiologis atau konteksnya historis? Nah, itu akan berbeda Ustadz nanti yang perlu antum temui begitu. Karena kalau dalam konteks sosiologis itu bisa memang di Jawa Timur dalam arti kekinian Ustadz ya, tapi dalam konteks historis saya tidak menyarankan antum tetap di Surabaya dan Jawa Timur karena di Bogor itu kawan-kawan membuat pusat dokumentasi dan arsip Al-Irsyad. Nah, jadi di situ banyak manuskrip-manuskrip yang berkaitan dengan Al-Irsyad dan itu sangat bisa digali. Nah, itu yang pertama Ustadz yang berkaitan dengan riset. Jadi di websitenya itu pun juga demikian. Tidak ada informasi menarik apalagi dalam konteks akademik riset dan sebagainya memang itu perlu diakui sangat-sangat tidak membantu. Nah, yang kedua Ustadz yang berkaitan dengan bagaimana sih corak dari Al-Irsyad ini tadi disampaikan bahwa mungkin yang kelihatan adalah Salafi ya. Saya jadi agak bingung ini Ustaz mau menjelaskan secara kompleks atau singkat ini. Singkat Kalau padat. singkat padat ya, jadi Al-Irsyad ini mengalami keterpecahan. Ada Al-Irsyad kelompok Salafi, ada Al-Irsyad kelompok Ya. Hadromi. ya modern Ya. begitulah. Pokoknya yang tidak Salafi lah. Ya. Pokoknya dengan gaya-gaya Muhammadiyah, pokoknya sama persis lah dengan Muhammadiyah. Ya musik boleh, tidak celana nggak cingkrang, nggak harus jenggotan dan sebagainya. Nah, karena adanya perbedaan itu, maka kemudian itu sampai konflik Ustadz, konflik internal sampai ke mahkamah, itulah. Nah, sampai ke mahkamah hingga dimenangkan oleh Al-Irsyad Al-Islamiyah ini, yang saya berada di Dalam. dalamnya. Dan ini coraknya tidak Salafi sama sekali. Nah,
kelompok sempalan ini Ustadz itu masih menggunakan nama Al-Irsyad, dan salah satu yang sangat terkenal itu Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran yang ada di Tengaran, di Batu juga ada, di Bondowoso juga ada, dan itu Salafi, 100% Salafi lah. Nah, itu yang juga masih menjadi dinamika tersendiri di internal Al-Irsyad. Jadi memang antara Hadromi Hadromi Al-Irsyad yang non Salafi dengan Hadromi Salafi dan menamakan dirinya Al-Irsyad ini ya juga masih berdinamika begitulah Ustadz. Nah, sehingga itu menjadi kajian tersendiri sebenarnya. Sehingga apabila mau disebut apakah warna dari Al-Irsyad itu Salafi, ya pertanyaannya adalah Al-Irsyad yang mana dulu? Apakah Al-Irsyad yang secara legal formal diakui oleh negara, hmm, atau memang yang memang berkembang ranah eh, di ranah masyarakat, realita masyarakat sampai sekarang. Jadi ya, Perhimpunan. iya itu kan disebut Perhimpunan Al-Irsyad gitu. Jadi yang menang dalam mahkamah itu disebut Al-Irsyad Al-Islamiyah. Yang sempalan ini disebut dengan Perhimpunan Al-Irsyad dengan lambang yang mirip-mirip. Eh, Jadi itu kajian tersendiri, itu pernah diteliti oleh mahasiswa di S3 di Jogja, UIN Jogja. Dia ambil skop memang tahun 1945 hingga tahun 2007. Itu memang salah satu yang eh, banyak dibahas adalah membahas soal konflik itu tadi. Ya irisan antara eh, ada muatan ideologi dalam hal ini Salafi di situ, ada muatan kekuasaan organisasi di situ, dan juga ada muatan bisnis. Yaitu dan kajian tersendiri lah saat itu. Panjang itu. Terima kasih. Ya, jazakallah khair. Nampaknya semakin hangat diskusinya ini, cuman waktu kita juga terbatas ya. Jadi saya coba bacakan dulu yang dari kolom komentar dari Ibu Maryam ya. Sebenarnya ada nih Ibu Maryam muncul di sini, tapi beliau lewat chat. Eh, yang mana nih? Yang satu apa yang kedua ya? Al-Irsyad banyak memproduksi lebih banyak laki-laki pengusaha. Hmm. Oh, ini tanggapan aja. Pertanyaannya berbicara soal dai lebih lanjut bahwa ada kehebohan saat datang dai dari Trim atau Yaman. Beliau diterima oleh masyarakat Indonesia, berbeda dengan penerimaan masyarakat pada dai-dai Al-Irsyad yang sekarang dianalogikan dengan dai Salafi. Kebanyakan yang tadi juga sudah dijelaskan ya. Memang ada dinamika. Itu mengapa? Mohon maaf saya tidak bisa berbicara. Ya sekiranya mungkin itu kalau nanti dijawab oleh Ustadz Zilal ya, bahwasanya sebenarnya asolahnya Al-Irsyad ini kan bukan Salafi ya, kurang lebih begitu. Tapi mungkin ada tanggapan dari Ustadz Zilal, tafadhol. Boleh sebelumnya saya juga. Silakan Bu. Jadi alhamdulillah sudah terlepas dari kesulitan tadi karena di lokasi yang tidak memungkinkan untuk bicara. Saya sampaikan selamat untuk rekan saya Zilal Bahalwan yang alhamdulillah saya ini tidak dipertemukan dalam organisasi Al-Irsyad karena saya ini dari Persis, tapi subhanallah Allah mentakdirkan saya ketemunya justru di HMI. Dia junior saya, jauh sekali. Dan saya sangat bangga dengan keberadaan Pak Zilal Bahalwan ini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa pada akhirnya ketika kedatangan dai bahkan dianggap wali ya dari Tarim, beliau itu sangat disambut luar biasa oleh masyarakat Indonesia, di mana suami saya pun juga ikut datang hadir, juga ikut memberikan tausiah dalam hal tersebut. Padahal suami juga bagian dari Al-Irsyad, Al-Irsyad Al-Islamiyah tentunya, sama seperti Pak Zilal. Jadi
yang saya sayangkan justru dai-dai yang banyak muncul sekarang ini, insya Allah kita semuanya tahu dan sangat terkenal di media, mereka itu tidak bisa menyerap masyarakat sebagaimana serapan atau daya serap yang dimiliki oleh dai dari Tarim tersebut, Habib Umar Al-Habib. Kenapa? Kalau misalkan mereka ingin berhasil untuk mendakwahkan Islam, harusnya mereka banyak mencontoh orang-orang yang sebenarnya secara kultur itu bisa inline ya. Nah, itu yang saya sayangkan. Nah, Al-Irsyad Al-Islamiyah apa bisa memunculkan dai-dai yang seperti itu? Nah, ini yang saya nggak dapat saat ini. Kalah dengan dai-dai Salafi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin Pak Zilal bisa menjelaskan. Kadang itu ya, dai-dai dari kalangan Arab, karena dari kecil dia ditradisikan seperti orang Arab, akhirnya dia mendakwakan kearaban, bukan keislaman. Itu yang sangat saya sayangkan. Mohon tanggapan dari Pak Zilal. Oh iya, sebelumnya ada salam dari suami saya, Muhammad. Masya Allah. Waduh. Dia Salam. mengikuti dari tadi. Terima kasih Bu Oh, Pak Maryam. Zilal. Waalaikumsalam. Berharap bisa wawancara Ustadz loh, Nyai. Tinggi, iya nanti suatu saat. Terima Lagi kasih setir. banyak kepada Bu Maryam ya atas pertanyaan dan juga tanggapannya. Memang sebelum saya coba dijawab oleh Ustadz Zilal nanti ya, memang kadangkala perkembangan dan popularitas sebuah organisasi itu tidak lepas juga dari popularitas tokoh-tokohnya ya. Sebagaimana juga tadi pertanyaannya, mungkin kita juga bisa sederhanakan kenapa sih kira-kira tokoh Al-Irsyad ini kurang populis seperti itu. Padahal kan kalau misalkan tokohnya populis, tentu juga organisasinya akan ikut populer. Walaupun memang dalam yang dijelaskan oleh Ustadz Zilal tadi di awal bahwasanya organisasi yang dibangun di dalam tubuh Al-Irsyad ini bukan organisasi ketokohan, tapi memang tidak bisa kita lepaskan juga fakta bahwasanya besarnya sebuah organisasi tidak akan pernah lepas dari kebesaran tokohnya juga. Mungkin seperti itu sedikit tanggapan dari saya. Silakan Ustadz Zilal, barangkali ada jawaban dari pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Maryam. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Ustazah. Menyambung dari Ustadz Raji ya, bahwa memang tokoh itu memang diperlukan untuk pengembangan organisasi. Di Al-Irsyad Surabaya misalnya, itu dalam konteks historis itu sangat ditopang oleh ketokohan Ustadz Umar Hubeiz. Nah, karena ketokohan beliau, maka itu memberikan pengaruh bagi pengembangan organisasinya itu sendiri. Nah, ini meskipun ini waktu ini nadanya agak sinis ya, dan ini memang menjadi apa? Jadi perbincangan internal. Jadi ketika Gus Yahya itu menyampaikan dalam pidatonya mengomentari tentang orang-orang etnis Arab Hadromi di Indonesia ini, bahwa kalangan habaib itu lebih mudah diterima oleh masyarakat karena mereka menyatu dengan masyarakat, mereka menyatu dengan kultur NU yang memang itu kultur mayoritas yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, sehingga kelompok dari habaib ini, mungkin yang di organisasi itu tergabung dalam organisasi Robito Alawiyah, itu lebih diterima dan lebih klop begitu dengan kultur budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, berbeda, beliau menyampaikan juga. Nah, yang satunya ini, itu tidak bisa menyatu dengan masyarakat karena perbedaan budaya itu tadi. Nah, saya pikir ini juga sebenarnya ini kompleks ya Ustadz ya, bahwa
ketika melihat fenomena Habib Umar misalkan. Nah, saya melihat dua kacamata dan perspektif yang berbeda ketika Habib Umar itu berada di kota Jakarta dengan mayoritas audiens itu adalah public figure dengan kedatangan Habib Umar di Jawa Timur misalkan. Nah, fenomena keagamaan yang ada di kota metropolitan termasuk Jakarta, kenapa kemudian kelompok-kelompok hijrah ini laris dan ustadz-ustadznya ini laris? Karena memang masyarakatnya butuh begitu asupan rohani. Nah, ketika saya diskusi dengan teman saya yang ada di pelosok Bojonegoro, tanpa saya memberikan pantikan bahwa adanya kehausan asupan rohani di kota metropolitan, dia menyebutkan bahwa masyarakat desa sebenarnya juga sama. Masyarakat desa itu juga membutuhkan asupan-asupan rohani itu, dan itu bisa dipuaskan, itu bisa diberikan oleh kelompok-kelompok keagamaan, salah satunya adalah oleh Habib di situ. Nah, akhirnya naluri untuk mencari kebutuhan rohani itu terpuaskan. Dan di kota itu motifnya itu tadi, adanya supply and demand begitu. Masyarakatnya membutuhkan asupan rohani dan memang Habib Umar ini hype begitu. Ditambah dengan Jakarta, Petamburan, bagaimana dominasi Habib Rizik Syihab ketika 212, kelompok hijrah di Jakarta juga banyak, ditambah dengan public figure dengan kemampuan influence yang sungguh besar. Nah, sehingga itu memancing animo masyarakat kota untuk tersorot ke Habib Umar. Dan di Jawa Timur konteksnya berbeda lagi. Saya melihat bahwa di Jawa Timur justru konteksnya adalah karena kesamaan budaya. Kegemaran masyarakat Jawa Timur salah satunya terhadap sosok Habib ini tinggi. Dan memang tidak hanya Habib Umar saja, Habib Syekh misalkan ketika mengadakan konser itu ramainya luar biasa. Nah, sehingga ini sama. Dan ini kemudian juga yang menjadi catatan reflektif dan catatan kritis bagi komunitas Habaib non-Hadromi yang itu lebih banyak terorganisir di Al-Irsyad. Nah, memang saya agak gimana ya, jadi ya ketika masuk awal itu penetrasi awal dengan adanya Ja'far Umar Tholib, terus juga Ustadz Sewet, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu kan masuk di Al-Irsyad itu waktu itu Tengaran ngajar gitu, dan itu animo di internal Hadromi cukup tinggi. Nah, problemnya adalah tidak bisa menyatu dengan masyarakat. Dan memang ada pertama unsur eksklusivitas dari komunitas Hadromi itu sendiri. Eksklusivitas komunitas Hadromi itu kemudian juga berdampak pada ustadz yang dihasilkan. Betul kata Ustazah Maryam tadi bahwa Ustadz Hadromi tidak sedikit pula yang tidak bisa menyentuh dan memuaskan problem-problem keumatan secara umum, tetapi hanya di lingkup kampung Arab saja. Nah, salah satunya juga faktornya adalah topik yang dibahas dan juga tidak berani ekspansi. Nah, selain memang ketokohan yang juga kurang, dan yang kedua adalah visinya juga kurang, dan juga ya tadi sosial personal brandingnya itu ya kemudian menjadi kurang. Ketika ada ustadz dari Hadromi itu Salafi. Nah, yang pasti Salafi lebih banyak penentangannya, apalagi di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini kemudian yang memang sedang digarap di majelis dakwah. Senior-senior yang ada di majelis dakwah sedang menyusun Kops Dai untuk memecah kebuntuan ini. Gimana caranya supaya ustadz-ustadz yang dihasilkan dari pondok pesantren Al-Irsyad yang ada di Bondowoso dan yang ada di Kulo Purwokerto untuk kemudian diberikan fasilitas akselerasi untuk memperdalam ilmu keagamaan hingga menjadi ustadz yang mana itu bukan Ustadz Hadromi saja, karena lulusan pondok pesantren Al-Irsyad Bondowoso dan juga Purwokerto salah satunya itu
banyak dari kalangan non-Hadromi yang itu kemudian difasilitasi dan diwadahi oleh Al-Irsyad supaya dakwahnya itu bisa relevan dan tidak lagi melulu soal kearapan. Tetapi memang kembali kepada hitohnya, kembali kepada visi keumatannya, bukan untuk memperbaiki komunitas Hadromi, tetapi juga untuk memperbaiki masyarakat, untuk memperbaiki umat Islam Indonesia secara umum. Mungkin itu. Terima kasih supaya tidak berpanjang lebar. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Saya melihat agak nggak enak juga dengan Ustadz Raji ini kalau lama-lama ini. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Zilal, dan rasanya diskusi kita nggak akan selesai juga ini ya, semakin menarik justru, tetapi memang karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kiranya ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Zilal Bahaluan yang telah memaparkan dan juga menjelaskan kepada kita semua, dan mungkin nanti bisa kita lebih perdalam lagi diskusi-diskusi tentang Al-Irsyad ini, karena biar bagaimanapun Al-Irsyad ini memiliki sejarah ya dan juga peranan penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Dan untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Jamiyatul Islah wal Irsyad Al-Islamiyah atau Al-Irsyad Al-Islamiyah atas miladnya yang ke-109 tahun. Mudah-mudahan bisa memberikan lebih banyak lagi gagasan dan juga kontribusi ya bagi perkembangan dunia Islam khususnya yang ada di Indonesia. Saya selaku MC atau moderator undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak dan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak juga kepada Ustadz dan Ustazah yang telah memberikan tanggapan dan juga pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan Ustadz Zilal. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dilal. Sama-sama, senang bisa berbagi dan belajar lah. Maryam. Jazakumullah khair. Ustaz Abdul Rahim. Terima kasih pencerahannya. Insyaallah. Ahlan Ustadz Muzaffar. Waalaikumsalam insyaallah. Ustadz Mudhafar nih siap-siap ini ke timur ini. Nah,